Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jembar Budiarti Rahayu dengan NIM 2206021 dari kelas Informatika A. Untuk pembahasan kali ini adalah mengenai ekuivalensi NFA ke bentuk DFA. Untuk yang pertama, kita jelaskan dulu kelebihan dan kekurangan dari NFA dan DFA. Di sini, yang pertama ada kelebihan NFA. Yang pertama, dalam transisi non-deterministik, ini memungkinkan NFA untuk memiliki lebih dari satu transisi yang mungkin dari satu keadaan ke keadaan lain dengan simbol yang sama. Hal ini berguna dalam beberapa kasus di mana otomata harus mengenali bahasa yang lebih rumit. Yang kedua, ada state boleh menerima simbol input atau tidak. Selanjutnya, kemampuan mengenai bahasa. NFA dapat mengenali bahasa yang mungkin sulit untuk dikenali oleh DFA. Dalam beberapa kasus, NFA dapat menjadi lebih ringkas daripada DFA dalam merepresentasikan bahasa tertentu. Selanjutnya ada kekurangan NFA. Yang pertama adalah kompleksitas transisi. Untuk kelebihan transisi non-deterministik NFA juga dapat menjadi kelemahan dalam beberapa kasus. Algoritma untuk mengenali string pada NFA memerlukan lebih banyak perhitungan daripada DFA. Untuk implementasinya, NFA dalam bahasa pemrograman cenderung lebih rumit daripada DFA karena perlu mengelola banyak transisi non-deterministik. Untuk kelebihan DFA, pada dasar deterministik, DFA adalah otomata deterministik yang berarti untuk setiap simbol input hanya ada satu transisi yang mungkin dari keadaan saat ini ke keadaan berikutnya. Hal ini membuat DFA lebih mudah dimengerti dan diimplementasikan. Selanjutnya, bentuk DFA dapat cepat membaca string daripada NFA. Yang ketiga ada kemudahan implementasinya. DFA lebih mudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman karena strukturnya yang deterministik dan sederhana. Ini membuat DFA menjadi pilihan yang terbaik dalam aplikasi nyata. Yang terakhir ada kinerja yang konsisten. Untuk kinerja DFA konsisten dalam hal waktu eksekusi. Algoritma DFA selalu selesai dalam jumlah langkah yang terbatas, tidak seperti NFA yang mungkin memerlukan backtracking atau eksplorasi yang lebih luas. Untuk kekurangannya, ada dalam mengenali bahasa. DFA tidak dapat mengenali bahasa tertentu yang dapat dikenali oleh NFA. Ini berarti DFA memerlukan jumlah keadaan yang lebih banyak untuk mempresentasikan bahasa yang kompleks. Selanjutnya ada keterbatasan dalam representasi bahasa. DFA cenderung memiliki jumlah keadaan yang lebih besar dalam beberapa kasus, sehingga representasi bahasa tertentu mungkin menjadi tidak efisien. Secara umum, pemilihan antara DFA dan NFA tergantung pada masalah yang harus dipecahkan. Jika bahasa yang dikenali relatif sederhana, DFA dapat menjadi pilihan yang lebih baik karena kemudahannya dalam implementasi. Namun, jika bahasa kompleks, NFA mungkin diperlukan untuk mempresentasikan bahasa dengan cara yang lebih efisien. Dalam beberapa kasus, konversi dari NFA ke DFA juga mungkin diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja otomata. Contoh, diketahui bahasa R memiliki anggota sigma yang terdiri dari atau inputan yang terdiri dari 0, 1, 2 yang didefinisikan dengan R sama dengan W memiliki akhiran 12. W anggota elemen dari sigma. Bacaan string NFA, misal apakah string 10112 diterima NFA di bawah atau tidak. Untuk syaratnya diterima itu bisa mencapai state akhir, sedangkan untuk ditolak itu jika semua jalur pembacaan string tidak ada yang berakhir di state akhir. Di sini state akhirnya itu yaitu R. Bisa dibaca seperti ini, yaitu di P mendapat 1 akan kembali ke P, diperlukan 1 akan kembali ke P lagi, lalu diperlukan 1 kembali ke P lagi, diperlukan 1 kembali ke P, dan diperlukan 2 kembali ke P. Di sini ditolak karena tidak berakhir di state akhir, terus melakukan looping di state awal. Untuk selanjutnya dari P diperlukan 1 ke P, dari P diperlukan 0 bisa ke P, lalu dari P diperlukan 1 bisa ke P, lanjut P diperlukan 1 bisa ke Q, lalu Q diperlukan 2 bisa ke R. Untuk pembacaan string ini berarti diterima karena mencapai state akhir. Untuk ini tidak diterima karena tidak mencapai state akhir. Selanjutnya adalah ekuivalensi. Dalam konteks finite state automata, ekuivalensi adalah kemampuan NFA dan DFA menerima bahasa yang sama. Pada bahasa reguler, kita dapat membuat string DFA yang ekuivalen dari bentuk NFA. Bentuk NFA dapat dengan mudah dibuat, juga bentuk DFA dapat cepat membaca string. Seperti ini adalah proses ekuivalensi NFA ke bentuk DFA. Untuk yang pertama, ini diketahui diagram NFA-nya sebagai berikut, bisa dilihat.
Untuk selanjutnya adalah membuat tabel transisi dari diagram di atas. QR sigmanya 0, 1, dan 2. Untuk P diberi 0 akan kembali ke P. P diberi 1 ada P dan bisa ke P dan bisa ke Q. Jadi ditulis P dan Q. Untuk P diberi 2 kembali lagi ke P. Untuk state Q diberi 0 itu tidak ada, diberi 1 juga tidak ada, sedangkan diberi 2 ada, lanjut ke R. Untuk R sebagai state akhir, R diberi 0 tidak ada, R diberi 1 ada, kembali lagi ke R, R diberi 2 kembali lagi ke R. Untuk selanjutnya adalah menentukan kemungkinan state yang ada di DFA dengan rumus N Q sama dengan 2 N Q aksen sama dengan 2 pangkat 3. 3 itu dari aksen ini yang merupakan jumlah state. Di sini ada 3 P, Q, R. Jadi 2 pangkat 3 ada 8. Jadi dapat disimpulkan terdapat 8 kemungkinan state, yaitu state kosong, PQR, PQ, QR, PR, dan PQR. Lalu kita membuat lagi tabel transisi setelah menemukan kemungkinan state yang ada. Untuk P diberi 0 yaitu ke P, P diberi 1 yaitu bisa ke P dan ke Q, P diberi 2 bisa ke R. Untuk state P, Q, R ini bisa sama seperti ini, lanjut ditambah state kosong, lalu ada state P, Q yaitu jika ditambah 0 akan P, Q ditambah 0 yaitu ke state P, Q ditambah 1 dengan diperlukan 1 dengan 1 akan ke state PQ, P ditambah Q diperlukan 2 akan ke state PR. Untuk QR dengan 0 tidak, QR ditambah 0 tidak ada. Untuk QR dengan 1 ini ke state R, QR dengan 2 ke state R. Untuk PR, P dan R diberi 1 akan ke state P, P saja. Diberi 0 akan ke state P saja, diberi 1 akan ke state P, Q, dan R, diberi 2 akan ke state P, R. Untuk state P, Q, R jika diberi 0 akan ke state P, Q, R, diberi 0 akan ke state P, diberi 1 akan ke state P, Q, dan R, diberi 2 PR. Ini adalah diagram state ekuivalensi. Seperti bisa dilihat dari tabel sebelumnya ada 8 state. Kita buat 8 state. Untuk yang pertama adalah P diberi 1 ke PQ sesuai dengan urutan tabel yang sebelumnya. PQ ditambah 0 akan kembali ke P, PQ dengan 1 akan kembali ke PQ, P dengan 0 dan 2 akan kembali ke P. Lalu dari PQ dengan 2 akan ke state PR, dari state PR ditambah dengan 1 akan ke PQR, untuk 0 akan kembali ke P. Lalu PR dengan 2 akan melakukan looping di PR. Selanjutnya untuk PQR diberi 1 akan kembali lagi ke PQR, diberi 0 akan kembali ke P, diberi 2 akan ke state PR. P merupakan state awal, dan di sini seperti pada tabel ada state Q, state kosong R dan QR. Untuk Q dengan 0 dan 1 menuju ke state kosong. Di state kosong jika diberi 0, 1, 2 itu tidak ada, jadi melakukan looping. Lalu dari Q dengan 2 akan ke state R, dan state R dengan 1 dan 2 akan melakukan looping di state R. Lalu R diberi 0 akan ke state kosong. Untuk yang terakhir ada QR diberi 0 akan ke state kosong, dan QR diberi 1 dan 2 akan ke state R. Seperti pada gambar, R adalah merupakan state akhir. Di sini yang dimana beranggotakan R akan menjadi state akhir juga. Ada PR, PQR, R, dan QR. Di sini karena state QR, QR, dan state kosong itu tidak menyambung dengan state P, PQ, PR, PQR, maka ini akan dieliminasi yang
warna bulat merah ini akan dieliminasi sehingga menghasilkan tabel setelah diekuivalensi, yaitu hanya sisa state P, PQ, PR, dan PQR. Berikut adalah hasil DFA yang telah diekuivalensi dari NFA ke bentuk DFA. Sisa yaitu P, PQ, PR, dan PQR. Untuk membuktikan kembali apakah string 10112 diterima NFA di atas ini atau tidak, kita buktikan. 1 didapat bisa lanjut ke PQ. Untuk selanjutnya diperlukan 0 bisa kembali ke P, diperlukan lagi 1 bisa kembali ke PQ, perlukan 1 kembali melakukan looping di PQ, lalu diperlukan 2 itu menuju PR yang merupakan state akhir. Jadi dapat disimpulkan string 10112 ini diterima oleh DFA dan NFA. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.